Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Maka kita masih di surah An-Nahl ya. Kemarin kita lihat di ayat 53, sekarang kita teruskan dulu. Tidak sesama ciptaan, tidak menjadi pengabdi terhadap sesama ciptaan ya. Tapi dia kemudian terarah, terbimbing, tertuntun menuju pada jalan keselamatan yang memberikan kemuliaan dan kebahagiaan, mulai di dunia ini sampai dengan kelak. Kita terwela-welakan kepada seluruh manusia untuk merawat, memelihara relasi yang harmonis di dalam kehidupan semesta. Itu yang mengatur mereka itu yusyrikuna, mereka mempersekutukannya. Orang ketika ditimpa dengan hal yang membahayakan, jiwa manusia itu lebih jujur, kemudian ia menyeru kepada Tuhan yang benar, meminta untuk ditolong, meminta untuk diselesaikan problem-problem yang dihadapi, masalah-masalah yang sedang menghimpitnya. Namun ketika bahaya, bencana, sesuatu yang memberatkan hidupnya itu hilang, lenyap, pergi, hengkang gitu ya. Yang terjadi adalah kesombongan dan kecongkakan jiwanya sendiri. Nah, ketika sudah bicara aku, maka dia menjadi luruh, luntur dan lenyap. Dia siapa? Dia yang menghilangkan kebahayaan, dia yang menghilangkan beban bencana tadi itu. Nah, dia adalah yang mengatur hidup manusia itu sendiri. Jadi Tuhan itu perannya ada di saat dia merasa butuh untuk bisa terhindar dari kebahayaan. Maka hadirnya bencana, hadirnya musibah, hadirnya malapetaka yang menciptakan hidup manusia agar manusia itu ingat kembali ketidakberdayaannya dan segera berlari menuju yang maha kuasa. Fafiru ilallah. Jane ngono. Ya. Makanya ketika orang mendapat sesuatu yang memberati hidupnya, harusnya berhusnuzon, berbaik sangka dengan Sang Pencipta. Ya. Ini adalah cara dia menyapa bahwa dia selalu membersamainya. Jadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia tak pernah membiarkanmu seorang diri,
Tapi kamu aja yang sering lah, padahal nalikane butuh yo golek. Siapakah yang menggerakkan hati manusia untuk bersimpati atau membenci? Siapa yang menggerakkan itu semua? Yang mengatur hidup ini. Maka jangan ikut membenci pada mereka yang membenci. Karena kebencian itu hanya membebani diri sendiri. Kalau sampean niku benci aku, kalau sampean benci kaya apa yo aku yo ngene kuwi. Kerja terlalu lama stres, pengangguran stres. Jane sing digoleki iki apa to ya? Ning donya iki yang dicari itu apa? Terlalu sibuk stres, nganggur enggak ada kegiatan stres. Ganti bojo stres, di bojo gak duwe anak, di anak sik ta. Bojo situ bojo loro tambah stres. Coba lihatlah bahwa apa yang terjadi itu bukan karena kausalita insania, sebab akibat yang berdimensi kesemestaan saja. Tapi coba lihatlah itu ada kehendak yang maha mulia dan untuk memuliakan kita. Kehendak yang maha penyelamat yang untuk menyelamatkan kita. Ya. Maka ketika malapetaka itu telah dihilangkan oleh Allah dari kehidupan kalian, digelekno tandingan. Ya. Jadi Tuhan itu dicarikan kompetitor. Ya. Ungkapan Allah seperti ini itu untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa ada perilaku yang keliru dan ada perilaku yang benar. Keliru jika Anda menganggap hilangnya malapetaka itu karena usaha-usaha Anda sendiri. Benar jika kau kaitkan di dalam peristiwa itu ada yang. Maka di saat ada petaka, manusia cenderung untuk mencari pertolongan. Kemudian ia mendapati ternyata yang bisa menolong itu bukan sesama ciptaan. Yang bisa menolong itu yang mencipta dirinya dan mencipta kehidupan ini. Nah, disinilah pentingnya bagi kita yang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, yang memberati hati, ya. Datang dan pergi, silih berganti, itu biasa dalam hidup ini, ya. Gentenan, ya. Kita ini bergantian. Jangan terus dikengkengi dhewe, dikangkangi dhewe, kaya wis iki nekku. Ora, saiki bojomu mau tinggal mati dirabi kancamu. Dadi bojone kancamu. Saiki donyamu mau tinggal mati dikuasai anak dulurmu. Loh, wong dan rakusnya itu lho kok rantek-entek, gitu ya. Padahal semua akan ditinggalkan. Maka yang bisa menyelamatkan itu Allah, ya. Maka kemudian jikalau kamu di lautan diuji dengan badai, jika kamu di daratan diuji dengan longsor dan banjir misalkan, maka ujian-ujian itu sebenarnya adalah kita diperingatkan, pandai-pandailah untuk mengenali Tuhanmu, pandai-pandailah untuk merasakan kehadirannya dalam hidupmu, sehingga kamu tidak keliru di dalam mensikapi realita yang ada ini.
Di tafsirnya dibunyikan gini. Kam nikmatin diniyatin wa dunyawiyatin tataqallabu fiha wa tawawaru 'alaika a'datuha. Agama diniyah. Agama itu nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah bagi manusia, karena tanpa agama hidup manusia blank. Nek cara saiki bembel gedes. Antara harapan dengan cara untuk menggapainya tak sambung, ibarat Joko sembung nang kali. Gak nyambung, tur lali. Ajaran agama itu menjadi ranah, menjadi arah panduan supaya kita manusia itu tahu diri, sadar diri. Urip ning donya iku nikmate Gusti Allah itu kau rasakan, atau justru yang kau rasakan itu adalah tadi itu kebahayaan-kebahayaan. Sampai ngrasakno nikmate Gusti Allah donya iki. Apa kowe iki terbebani? Aneh ya. Yang bisa untuk mengantarkanmu ngerti dengan benar, ya tuntunan agama tadi itu. Bagaimana kau melihat dirimu, bagaimana kau melihat istrimu, bagaimana kau melihat anakmu, bagaimana kau melihat hartamu, bagaimana kamu melihat kedudukan, derajat, pangkat yang ada padamu, bagaimana kamu melihat hidupmu sendiri. Kalau kacamatanya agama yang digunakan, maka tidak akan menjadi orang yang terbebani. Selalu memuji subhana ma khalaq, ulang-ulang. Dan sekiranya kamu untuk menghimpunnya tidak akan ada kekuatan dan kemampuan. Kenapa? Nikmat yang sudah banyak itu tidak mampu mendorongmu memiliki jiwa syukur kepada siapa yang memberi nikmat-nikmat itu. Kowe iki menikmati tapi kok gak iso ngerti nikmat sing mau nikmati iki ana sing wehi. Kenapa kau tidak berterima kasih kepada yang memberi? Makanan, minuman ini ada yang ngasih. Kenapa tidak kamu berterima kasih kepadanya? Tetapi makanan, minuman yang kamu asup, yang kamu konsumsi tidak punya arti, tidak punya makna sama sekali jika organmu dalam keadaan rusak. Lalu kenapa kamu tidak berterima kasih kepada yang memberi organmu tetap sehat, tetap bisa fungsi? Ayaliku bil abdi atawajjah fi syaraihi ila ghairi maula. Apa ya pantas, apa ya layak seorang hamba menghadap niat abid, ada niat tajir, ada niat syakir. Niat abid itu niatnya budak. Budak itu nek nglakoni apa wae mergo wedi dikai sanksi karo majikane. Umpama gak disangsi ngono gak kira dilakoni. Nglakoni salat wedi yen ora salat dikei jenenge neraka sakor. Dibener-benerke oleh salat soale wedi nek salate lali iku mlebu nek neraka kan. Pebisnis. Oleh piro nek aku ngene? Aku. Aku. Oh Pak Naryo wis apik. Pengen surga. Pengen surga. Itu. Aku nek nglakoni apik iku ana imbalane sing luwih apik. Ya. Lalu pilih-pilih apik endi iki karo iku. Lalu apik iku ya iku wae dilakoni, sing iki aja. Nanti golek ganjaran sing luwih akeh, imbalan sing luwih abadi, sing luwih gede. Itu niat tajir. Padahal nek kon mikul ganjarane iku saiki kira-kira ya ora kuat. Coba. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia. Oh iku lho, kelemahannya manusia. Endi ana gak enek ngene lho. Nah, itu umpama dikaitkan temenan terus kaya apa sampean uripe? Padahal langit dan bumi ini luasnya belum bisa dijelajahi oleh manusia. Walau sudah super canggih teknologinya. Isa durung iso. Ufuk itu di mana? Batas daripada lorong semesta ini di mana? Yang telu baru niatus syakir,
Niatnya orang syukur. Niatnya orang syukur itu menerima apa saja untuk membahagiakan pemberinya. Wis ta? Nah, sampean di bojo, sampean kei blonjo. Gitu. Piro ae blonjone terus ngene. Mas, sampean pengen apa? Nah, sampean senengane apa? Nah. Masih omong dikei blonjo sedina 10.000, sampean pengen sate, digawekno sak guline. Iki nek bojo sakir. Tapi nek bojo sakira oleh apa Pak iki? Nah, sampean diparingi kendaraan karo Gusti Allah. Kendaraan. Terus sampean wis kendaraan iki mung kanggo nyenengno Gusti Allah. Pengine Gusti Allah apa? Tak gawe kendaraan penjemputan manula, bukan manusia sing Dracula. Manula, jamaah sing sepuh-sepuh. Iki kan mau kendaraan tok, bensine gak ono, dibensini dhewe. Supire gak ono, disupiri dhewe. Tapi digunakan untuk menyenangkan sang pemberinya. Sampeyan ngekeki aku njaluk apa? Nang ndiye? Ora usah repot, tak jogo, tak terke. Tolong saudara-saudaramu yang dalam kesulitan itu. Ki, aku ndek rezeki, tak kekno nang awakmu. Lah, umume nek wis kasafadurra barang yang bahaya itu tadi hilang. Lho kok sing dadi kok aku ananiyah tadi itu, ego yang muncul. Nah, itulah kemudian mereka tetap tenggelam dalam kesyirikan. Tidak lagi menuhankan yang memberi kekayaan, tapi menuhankan kekayaannya. Tidak lagi menuhankan yang memberi istri, tetapi dia menuhankan istrinya. Lah wedine nang bojo ngluwihi wedine nang Gusti Allah. Kan menuhankan istrinya. Begitu dia diberi anak, khawatirnya terhadap anaknya melebihi takut khawatirnya untuk dimurkai oleh Allah. Lah kan menjadi yusrikun. Pun ngoten mawon. Baik, sebelum kita masuk pertanyaan Ustaz, pantun Ustaz. Umur ikan lele tanpa sama pusing le. Iya. Iku ojo mabur le. Silakan yang mau bertanya, ubur ikan lele monggo. Apanya jelas atau bingung nih? Kalau jawab. Kalau ada yang bertanya, saya bertanya Ustaz. Menghadapi kehidupan yang sangat kompleks ini, Ustaz, kita selalu berdasarkan kepada agama Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada satu saat tertentu, kadang-kadang hal yang menjadi rujukan kita itu tidak tidak teringat atau lalai gitu Ustaz. Yang menjadi rujukan kita kadang-kadang menghadapi kesulitan hidup ini adalah emosi, akal sehatnya tidak muncul. Nah, kita menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga kesadaran itu cepat muncul kembali? Kira-kira gimana Ustaz jalan keluarnya? Iya. Oke. Fokus pada keyakinan tauhid itu pangkal dan ujung daripada keselamatan dan kebahagiaan. Maka memperbincang tauhid di mana Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah itu awal dan akhir semua yang ada. Dan setiap yang wujud ini fan. Fan itu rusak. Fan itu berubah-ubah. Fan itu musnah. Ya, yang kekal adalah yang memiliki keutamaan-keutamaan. Memiliki keagungan-keagungan.
Jadi yang akan kekal itu yang agung, yang akan kekal itu yang utama, yang lain itu akan musnah. Maka bagaimana kita itu membawa pikiran kita fokus untuk bisa mendapat keutamaan dan keagungan itu. Maka kemudian ketika pikirannya fokus, hatinya menerima, lahirlah sikap wa innaka la'ala khuluqin adzim. Lahir perilaku yang agung pula, yang mulia pula. Kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan kemudian dijadikan uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Ya. Itu berbekal pada pengetahuan-pengetahuan yang tidak sekedar empiris, tidak sekedar realistis, tetapi pengetahuan yang hakiki yang bisa menembus makna dan nilai di balik peristiwa dan kejadian yang ada ini. Maka kemudian Nabi itu menjadi orang yang menghadapi dunia ini tenang, tidak ada kegelisahan. Sebelumnya ya sama seperti kita, bojo mati susah, dakwah gak berhasil, dimaki-maki, diuring-uring ya susah. Tapi setelah peristiwa Mi'raj, di mana Allah jelasin bahwa apa yang kau saksikan itu semu, yang kau saksikan itu penuh dengan muslihat, banyak tipu-tipu, ya kan? Itu lahun walaibun, itu senda gurauan, itu permainan, dan tahu kamu yang sedang bermain siapa? Aku yang memainkan semua itu. Ya, ono wong ketoke apik tak kei ujian elek, ono wong ketoke elek tak kei ujian apik. Sapa sing gawe? Aku. Tugasmu hanya menjaga, ya kan? Menjaga agar relasi semesta itu terbangun dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kau ubah kejahatan sesama bukan karena bencinya kamu padanya, tapi karena welas asihmu padanya. Podo-podo ngubah, sing siji ngancam, sing siji milut. Apa milut itu ya? Itu loh Pak, milut itu membuat orang ngikuti dengan kehendaknya sendiri tanpa terpaksa sama sekali. Lalu muncul kelulutan dari milut. Melu-melu tanpa disadari. Awak dhewe kan nek nyampe no ayat kan padahal Allah itu Rahman dan Rahim. Maka ketika pikirannya sudah cerah, hatinya jernih, dia bisa fokus bahwa apa yang terjadi ini adalah berbingkai besar kudrat iradatnya, dan kita disuruh mengambil peran positif dalam permainan-permainan hidup tadi itu, insya Allah muncul subhana ma khalaqta hadza batila itu. Jadi nek ketemu barang sing gak nyenengke, ojo koyok Nabi Musa, ngono ya. Nabi Musa itu kan langsung ini mungkar, iki, ya toh? Padahal kacamata yang digunakan Nabi Musa tidak salah. Itu kacamata syariah, kacamata normatif. Tapi ingat kamu bahwa norma dibuat karena ada nilai yang ingin dicapai. Wong pinter itu duduk mempengetahuan, tapi kepintaran itu membuat orang bisa menempatkan diri dengan tepat. Intinya kan ngono. Aku bojo, aku anak, aku wong tua, aku tonggo, aku konco, kan eruh. Itu dimensi pengetahuan secara normatif, definitif. Apakah
istri, apakah anak, apakah tetangga, apakah teman. Itu norma namanya. Tetapi di balik definisi itu ada namanya nilai yang ingin dicapai. Apa nilainya? Harmonisasi dalam hidup ini. Semua merasa bahagia hidup berdampingan. Karena apa? Tahu diri, sadar diri, bisa memposisikan diri dengan tepat. Lalu orang bilang hak dan kewajiban bisa berjalan secara selaras, seimbang. Kita tahu iki melanggar syariah, cowengkel awak dewe, mewangkel awak dewe. Ubah dengan tanganmu. Nabi kan begitu, ubah dengan tanganmu. Gak mampu dengan lesanmu, gak mampu dengan hatimu, gak mampu. Lesan wis diomongke, mampu. Tangan wis diayunke, mampu. Ati ya wis didongake, mampu. Tapi dia tidak berubah sama sekali. Apa yang bisa kau lakukan? Maka jika kau gunakan akalmu dengan sensitif emosional, yang terjadi kau akan putus asa. Kau tidak punya selera, tak punya semangat. Pancen bocah begudul. Dicap ngono tok to? Bocah pengko, titik. Padahal keras hatinya orang tadi tidak karena dia sendiri saja, tapi dijadikan Allah mengujimu. Jadi sikap yang paling tepat adalah tidak reaktif, sensitif emosional, dengan cara memahami, mengerti dengan utuh dan mendalam mengenai peristiwa dan kejadian yang sedang kita alami. Ba'du min iradati wa qudratillah. Itu sebagiannya terletak pada kudrat dan iradat Allah. Mulai rukun iman kita yang paling berat, ya, itu adalah menerima raditu billahi robba, menerima Tuhan Allah sebagai pengatur hidup kita. Bukan kita yang mengatur hidup kita, dan bukan kita mengatur hidup Tuhan kita. Kadang-kala kan nek waya butuh jualuk temenan sampai nangis-nangis, barang wis dikai temenan peringas-peringis. Orang ngerti belas ngene gunane ki kaya apa. Pun ngoten mawon nggih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Nggih. Pertanyaannya, apa benar tempat prajurit, setan, iblis, kuntilanak dan sejenisnya ada di pasar-pasar dan tempat-tempat pembuangan, sedangkan jenderalnya setan, iblis ada di masjid? Padahal mestinya di masjid-masjid itu tempat ibadah dan tempat orang-orang alim atau yang merasa banyak memiliki ilmu agama tingkat tinggi. Jadi kesimpulan pertanyaan, apa benar iblis dan kawannya itu berada di pusat-pusat pasar dan pembuangan, sementara jenderalnya itu berada di masjid gitu. Ini apa pertanyaannya seperti itu? Mau dijawab? Iya. Ono sing nulis ngono. Jadi tulisannya ibu-ibu itu ngutip tulisan sing enek. Ada yang berpandangan ngono. Maka pandangan ngono-ngono kuwi ya diterima baik, tapi jangan dimasukkan ke dalam kepercayaan. Kenapa? Karena pada prinsipnya nggak usah sampai ngenali iki jenderal, iki kopral, iki letnan, mengenai jabatan-jabatan daripada mereka. Malah bingung awak dhewe kok. Rupane ora ketok. Dikai pangkat titel. Wong sing ketok ana pangkate kadang kala dhewe repot ya. Nah, maka yang paling utama adalah kita itu diperintah oleh Allah agar jadikanlah setan itu musuhmu. Nah, setan itu minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Seorang jenderal berupa manusia tetapi menghalang-halangi tegaknya agama Allah, itu ya setan.
wujude menungso. Bentuk jabatannya jenderal, mlebu nang masjid terus ngomong, "Bapak Ibu, besok jangan ada yang masuk ke masjid." Nah, itu setan. Karena setan cirinya ya suddu ansabilillah, menghalang-halangi, menghadang. Utawa ana rupane iki kopral nang dalan kono, sampean ate nang masjid terus gak usah nang masjid, gak usah ngaji, nang kene ae jagongan karo aku. Ayo ngrasani ae. Terus sampean disuguhi jemblem, lemper. Terus sampean mandek. Ya itu berarti sampean lagi diganggu oleh setan. Wujudnya apa? Jemblem, lemper ki mau. Ternyata lebih enak di sini daripada di masjid. Hasil nang masjid yang ngono, setan itu ora lereng. Iki kok segep ning masjid. Akhirnya diojo-ojoki. Kancamu sing gak nang masjid niku welek. Ngomong kon, barang siapa yang tidak pernah naik masjid, maka dia tidak akan ke surga. Ngomong ngono. Ngomong. Akhirnya omongannya kebablas. Jarine sing gak tahu nang masjid jawab, "Lah, masjid kok dinaiki, Pak? Kok enggak dimasuki? Ya enggak masuk, kok enggak naik masjid?" Wah, bingung akhirnya jari setan. Terus nih debat. Akhirnya apa? Sing ngomong karo sing diomongi padha dadi setane. Lah wong Nabi itu pernah mengatakan begini. Ada dua orang ketemu tidak mau bersalaman karena dia itu ada kebencian. Iku Nabi nyebut karo-karo niku setan. Karo-karo niku setan. Lho kok ngono? Nang masjid Nabi bareng karo sahabat Umar. Ya toh? Kemudian ada orang yang melakukan keburukan di masjid. Umar ini wajahnya nampak marah. Ditinggal karo Nabi. Ketika ditinggal, Umar nututi, "Ya Nabi, kenapa engkau aku tinggal?" Nabi jawab, "Aku tidak berkawan dengan setan." Nah coba, sekelas Umar itu saya kena ngono. Di riwayat yang berbeda, kisahnya bukan Umar tapi Abu Bakar. Juga begitu. Ya toh? Ditinggal ngalih karo Nabi. Loh, kok kula ditinggal Nabi? Yo, aku gak ate koncoan karo, aku gak pengen dibarengi karo setan. Nah, Ibu, terhadap cerita dan riwayat yang seperti itu mesti dimaknai secara esensial, substansinya. Bahwa kenapa di pasar-pasar itu banyak setan? Ya karena di sana banyak orang, banyak kepentingan. Ya toh? Kemudian ketika di masjid juga banyak setan, ya karena banyak orang. Karena orang itu bagian daripada anggitmu sampeyan nang masjid itu mesti dadi malaikat ah. Ya toh? Waladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Wis, ora usah golek jenderale. Nok masjid ya ana setan, nok pasar ya ana setan, soalnya setane iki awakmu dhewe. Demikian Ibu